Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Selamat pagi, Komang Setiawan Bahari. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Iya, sehat ya. Sebelum kita mulai, ada kalanya Bapak menyampaikan terlebih dahulu bahwasannya Komang Bahari Pak panggil ini dalam rangka konseling individu. Ya, Mang ya? Ya. Ya, jadi Komang Setiawan Bahari ini selama kegiatan nanti Pak harapkan melakukan kegiatan konseling individu ini dengan sebaik mungkin. Jadi sebelum kita mulai, Bapak mencoba untuk mengajak Bahari selalu berdoa ya. Sebelum melakukan kegiatan apapun, biasakan kita melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Seperti itu ya, Mang ya. Oke, siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Komang, bahwasanya Komang Setiawan Bahari bersedia datang ke sini setelah lakukan pemanggilan ya. Mungkin Mang Setiawan Bahari tidak keberatan ya. Bahari tidak keberatan Pak panggil, tidak ya. Jadi harapan Pak, Komang itu secara sukarela ya datang ke sini dalam rangka kegiatan konseling individu. Adapun Bapak selaku konselor dan Bahari yang menjadi klien Bapak ataupun konseling Bapak kali ini, perlu Bapak sampaikan dalam kegiatan konseling individu ini ada berbagai asas ya, yang pastinya asas-asas itu berkaitan dengan penyelenggaraan kita dari Bapak selaku konselor dan Bahari selaku klien dalam menjaga kerahasiaan. Ada asas kekinian dan ada sekitar 12 asas yang perlu kita terapkan di sini dalam kegiatan konseling ini, yang mana poinnya itu Bahari harus terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang akan kita angkat pada kegiatan konseling individu kali ini, dan Bahari juga harus mampu menjaga kerahasiaan. Apapun nantinya masalah yang dialami Bahari itu masalah yang saat ini sesuai dengan asas kekinian ya. Dan juga ada beberapa asas, yaitu asas kemandirian. Bahari harus bisa secara mandiri menyampaikan berbagai permasalahannya ya, seperti itu. Dan juga ada juga asas kesukarelaan ya, sukarela ya, secara sukarela Bahari itu menyampaikan masalahnya tanpa ada tekanan-tekanan apapun ya, antara Bapak selaku konselor dan Bahari selaku konseling itu bisa menyampaikan masalahnya itu secara terbuka ya, tidak ada tekanan apapun. Bisa dipahami? Ya. Bisa. Oke, terima kasih. Adapun beberapa gambaran kegiatan konseling individu pada kali ini, Bapak akan memetakan kegiatan kita dari penyampaian permasalahan dari Bapak selaku konselor, akan menanggapi permasalahannya Komang Setiawan Bahari, yang mana Bahari itu selaku konseling. Nanti kendala-kendala ataupun permasalahannya Bahari kita bahas bersama dalam kegiatan konseling individu ini. Bisa dipahami? Ya. Bisa ya. Berarti untuk saat ini Bahari sudah siap? Ya.
Sudah siap ya, oke, sudah siap. Ya, lihat dong, Mang. Ya, sudah siap ya. Bagusin dulu tempat duduknya. Ya, sudah siap ya. Terima kasih ya, Mang ya. Dalam tahap berikutnya itu, Bapak itu dalam kegiatan konseling ini selaku konselor yang membantu menyelesaikan permasalahan dari konseli, yaitu Bahari, dan konseli juga secara terbuka sesuai dengan asas ya yang Bapak sampaikan tadi. Ada asas kesukarelaan, kemandirian, keterbukaan, asas kerahasiaan yang seperti itu. Jadi semuanya ini pembicaraan Bapak selaku konselor dan pembicaraannya Bahari hanya kita berdua yang tahu. Ya, permasalahannya juga kita berdua yang tahu, jangan sampai orang lain juga mengetahui ya, karena ini juga menyangkut asas kerahasiaan seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Bisa, oke. Aturan kegiatan konseling ini yang mana konselor membantu memfasilitasi dalam mengatasi masalah konseli, dan konseli yaitu Komang Bahari itu secara terbuka, sepenuh hati menyampaikan permasalahannya. Bisa dipahami? Ya. Bisa, oke. Pada kegiatan inti nanti Bapak juga mempersilahkan Bahari, mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bahari itu ingin sampaikan, Bapak persilahkan seperti itu. Dalam kegiatan ataupun proses konseling individu ini, Bapak dan Bahari mungkin bisa menyepakati waktu ya. Waktunya kira-kira berapa menit, Mang? 40. Ya, mungkin lewat dikit atau kurang dikit nggak masalah ya. Kita sepakati 40 menit ya. Seperti itu ya. Terima kasih, Mang. Jadi setelah kita bahas dari asas, dari kesepakatan waktu, jadi kita akan menginjak pada tahapan inti kegiatan konseling individu. Ya, sudah siap ya, Mang ya? Kita sudah memasuki tahapan inti. Jadi masalahnya Bahari mungkin Bapak bisa sampaikan, yang mana selama ini dari penuturan wali kelas, guru mata pelajaran, dan bahkan kepala sekolah, dan juga ada beberapa teman dari Bahari yang menyampaikan ke Pak, yaitu ada beberapa masalah yang sangat menonjol pada Bahari. Ya, Bapak bisa sampaikan? Oke. Jadi begini, Mang, masalah yang Bapak terima ataupun Bapak ketahui dari penuturan, dari hasil wawancara Bapak dengan guru mata pelajaran dan temannya Komang Bahari, yaitu Bahari itu sering tidak mengerjakan tugas. Ya, dan sering absen tanpa keterangan. Ya, dan juga kadang-kadang Bahari itu murung saat mengikuti proses pelajaran. Benar seperti itu. Oh ya, sering tidak konsentrasi saat diajak bicara. Iya, baik oleh teman di kelas maupun guru seperti itu. Bahari sadari itu. Oh iya, sering keluar rumah tanpa izin orang tua ketika di rumah. Ini informasi Bapak ketahui dari orang tuamu ini. Ya, Mang ya, sering seperti itu ya. Jadi Bapak akan mencoba membahas ini
permasalahan ini, kecanduan game online ini, ya ini Bapak terima laporan dan bahkan Bapak juga sudah melakukan observasi sebelumnya kepada Pak Hari ya. Jadi itu permasalahan yang muncul ya, yang tampak pada Pak Hari. Jadi untuk kali ini Bapak akan mencoba menyampaikan beberapa materi agar bahari ini ada perubahan. Ya, agar bahari ini ada perubahan. Jadi Bapak sudah sediakan ini video, mungkin Bahari bisa menonton ya. Bahari bisa menonton sebentar dulu. Ini. Seperti ini, Mas. Yaitu sebenarnya pada video itu anak yang mengalami kecanduan itu akhirnya ada gangguan ya. Di sana dimunculkan ada gangguan saraf ya, karena terlalu lama mungkin melakukan game ataupun beraktivitas game ya. Jadi harapan Bapak juga dari Komang Bahari itu terbiasa untuk mengurangi aktivitas ataupun game tersebut seperti itu. Ya, ini sudah Bapak tampilkan, mungkin Bahari nantinya bisa untuk berbenah lagi yang dulunya terbiasa untuk mengisi waktu luang ya, mengisi waktu luang, bahwasannya Bahari itu sedikit-sedikit waktu luang ataupun waktu kosong di rumah dipakai untuk main game seperti itu. Iya seperti itu ya. Jangan mangut-mangut saja ya. Ya, biasakan ya. Ini asas keterbukaan, apapun masalahnya Bahari sampaikan ke Bapak ya. Seperti itu ya. Sukarela juga ya. Dari video ini juga Pak sudah tampilkan. Ini ada juga seperti ini, Man. Kisah ya. Bapak ceritakan saja ya. Ada kisah kecanduan game online seperti itu. Jadi kisahnya seperti ini, Man. Bapak kutip dari sebuah situs di Google. Ini dimunculkan ada 5 kisah ya, kisah kecanduan game online. Yang mana yang pertama keseringan main game jadi suka pukul kepala sendiri. Seperti itu kisahnya. Ini ada orang dari anak SMP. Buktinya siswa SMP yang berasal dari Mojokerto yang berinisial DF, ini disamarkan ya. Dia itu bermain game setiap hari membuatnya menderita penyakit dan yang mengharuskan cuma bisa dialami sama orang dewasa aja, yaitu hipertensi primer. Penyakit tersebut muncul karena kurangnya gerak dan pikiran terkuras seperti itu, Mas. Ya, jadi harapan Bapak juga jangan sampai Komang seperti itu. Ini juga kasus kedua seperti ini.
rampas handphone orang demi biaya main ke warnet. Oi, ini parah ini. Ya, ini juga nantinya kalau seandainya Bahri itu sampai kecanduan main game, ya matamu itu coba lihat, ya sampai seperti itu, ya begadang lama juga nanti kondisinya makin lemah, ya ini sampai rampas handphone loh, demi biaya main game ini. Jadi mungkin dia secara tidak langsung ya dia tergerak nalurinya untuk mencuri biar bisa main terus ya. Yang berikutnya juga bobol TK supaya bisa main game. Ini parah lagi nih. Ini bobol, ini maling juga ini. Yang berikutnya mencuri motor. Wah, ini parah juga. Karena nggak diberi uang oleh orang tua untuk main game. Ya. Ini juga rela mengemis. Bahkan rela mengemis loh, Man. Omang rela mengemis? Tidak ya. Untuk dapatkan uang biaya ke warnet. Waduh, parah juga ini. Ini juga Bapak tampilkan bahaya kecanduan game online. Ya, bahayanya itu nanti kalau Komang main game lama ataupun bahkan dalam 24 jam itu sehari nggak sempat tidur, Komang akan kekurangan vitamin D. Ya, seperti itu. Pahami itu, Mang. Yang berikutnya nyeri otot, pegel-pegel, seperti itu. Dikit-dikit karena nggak bergerak, matanya udah capek, kondisinya melemah, kekurangan vitamin D, nyeri otot, semua ini harus digantikan dengan istirahat banyak. Ya, kalau seandainya bisa mengurangi itu, tubuhnya pasti akan sehat. Yang berikutnya yang seperti Pak sampaikan masalah penglihatan, lama-kelamaan akan harus dibantu ini matanya dengan kacamata kah dan lain sebagainya. Komang mau nggak pakai kacamata? Nggak mau ya. Seperti itu ya, Mang ya. Ini sangat berbahaya sekali ini. Jadi untuk permasalahan ini Bapak serahkan juga sama Komang, apakah nanti Komang mau berubah, berbenah diri. Pak sudah sampaikan ada bahaya-bahayanya seperti yang Pak bilang barusan. Ada juga kisah kecanduan game online sampai mencuri, seperti itu. Pak juga sudah putarkan video kecanduan game online. Ya, Mang ya, seperti itu, Mang. Jadi Komang tahu betul ya bahwa dengan melakukan game online itu berdampak pada bahaya kesehatan dan kecanduan itu juga mengakibatkan orang itu berpikir praktis dengan cara mencuri dan lain sebagainya untuk bisa membeli ataupun bermain game seperti itu ya. Jadi itu bahayanya, Mas. Tolong juga Komang dari materi Pak sampaikan seperti itu, Komang juga bisa memperbaiki diri seperti itu ya, Mang ya. Bisa belajar untuk mengurangi bermain game ya. Atau aktivitas-aktivitas yang lain juga perlu sekali tuh, seperti olahraga, jalan-jalan mungkin sama teman, bisa mengurangi aktivitas yang kecanduan seperti itu, Mang. Misalkan juga belajar bersama teman atau main olahraga kah, atau futsal atau lain sebagainya seperti itu ya, Mang ya. Ya. Jadi masalahnya Komang di sini itu ada kecanduan game online yang berdampak pada kondisi fisiknya Komang. Kayak sekarang itu rumahnya itu kurang gar ya, kurang fresh. Tubuhnya dikit-dikit lesu, loyo ya. Kalau dia ngomong agak panggil itu lama sekali nyaut ya. Ngurung terus Komang situ. Ya. Jadi pada tahapan ini Bapak selaku konselor dan Komang Setiawan Bahri sebagai konseli, Bapak harapkan ya ada sedikit perubahan perilaku yang Komang bisa tampilkan ke depan. Jadi Komang itu setidaknya lah dalam satu hari kira-kira berapa jam main HP, Mas? Berapa? Satu harinya itu bisa lebih sampai 6 jam ya? Bisa.
7 ya 7 jam ya, bahkan 7 jam itu lama sekali loh Mang ya. Kalau main HP itu sampai 7 jam itu waduh lama sekali. Kalau Komang itu mungkin ya kalau bawa motor, anak bawa motor 7 jam, coba bayangkan. Dari sini mungkin sudah sampai di Jawa Timur Komang ya. Ya seperti itu kalau 7 jam, coba bayangkan. Main HP matanya tanpa kedip itu kadang ya enggak? Ya seperti itu. Jadi Komang itu harus berbenah diri ya, yang mana kira-kira Komang bisa pastikan nggak setelah melakukan konseling individu ini Komang akan mengurangi jam main HP-nya, intensitas ataupun durasinya bisa dikurangi. Kira-kira sehari bisa sejam kah ataukah seperti itu? Sejam sanggup ya, bagus ya kalau bisa 1 jam dalam sehari. Semakin hari dikurangi dari 7 jam, 5 jam, 4 jam, 3 jam, sejam, bahkan hari-hari berikutnya bisa nggak main HP lagi ya, belajar, bermain, sore-sore bermain olahraga sama teman ya, bermain ini di Banjar itu kan bagus ya, megong seperti itu ya. Jadi pada sesi ini kita sudah juga membahas Komang Bahari itu bersedia untuk mengurangi ya dari 7 jam yang Bahari sampaikan menjadi berapa jam? 1 jam ya. Bersedia janji ya. Jadi Bapak juga akan melakukan sebuah perjanjian kepada Komang ya, yang pasti perjanjian ini kita sepakati bersama. Dari Komang Bahari menjanjikan kepada Bapak bahwasanya suatu saat nanti akan mengurangi, bahkan menghentikan kecanduan game online seperti ini. Ya siap. Nanti juga Bapak melakukan sebuah kontrak yang mana Bahari itu berjanji pada kontrak itu, dan Bapak akan memberikan sebuah reinforcement ataupun hadiah, yang mana hadiahnya itu mungkin tidak terlalu besar ya, ataupun tidak terlalu mewah ya, akan tetapi hadiahnya ini sebelumnya sudah Bapak sampaikan juga kepada beberapa anak yang sudah Bapak atasi masalahnya. Sebelumnya Bapak sita raportnya. Jadi Bahari raportnya tidak Bapak sita. Kalau seandainya Bahari melakukan perubahan yang signifikan sesuai dengan kontrak berlaku yang kita buat, jadi Bahari itu nanti di akhir semester raportnya Pak kasihkan ya. Dan Pak juga mau memberikan apresiasi kepada orang tuanya kalau Bahari itu memang benar-benar ada perubahan ya. Seandainya bagus ya, Bapak juga akan mungkin akan memberikan sebuah baju mungkin dan lain sebagainya untuk dipakai oleh Bahari nantinya ya, biar ada ketenangan, ada perubahan seperti itu ya. Bisa dimengerti? Ya. Dari beberapa penyampaian Pak, dari awal itu ada asas-asas, ada kegiatan pembahasan kasus, dari tanya jawab dengan Bahari, dari juga kita melakukan kegiatan kesepakatan kontrak, bahwa Bahari mengiyakan untuk merubah diri, merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak perlu sampaikan pada tahapan ini, yaitu kita sudah menginjak pada tahapan akhir ya Mang ya. Dari berbagai permasalahan Bahari juga sudah terbuka ya, walaupun Bahari kadang mangut-mangut saja ya. Gitu ya. Dan suaranya kecil sekali kok, malu-malu gini Bahari. Iya. Jangan malu-malu ya Mang ya. Seperti itu. Mungkin pada kesempatan ini Bapak memberikan alternatif pemecahan yang mana nantinya Bahari bisa menggunakan
alternatif pemecahan masalah ini ya. Dari misal Bahari mengurangi intensitas main HP-nya itu, mungkin Bahari seperti ini, dengan membuat jadwal dari jadwal kegiatan setiap harinya dari Senin sampai ke hari Senin lagi. Dalam satu minggu itu 7 hari kan ada itu harinya, itu Senin sampai Minggu itu buatkan jadwal. Di masing-masing jadwal itu ada penggunaan HP untuk main game. Setelah jadwal berikutnya dibuat lagi, dikurangi lagi, seperti itu ya. Bapak berikan sebuah treatment untuk memecahkan masalah dalam hal mengurangi main game, seperti itu ya, game online utamanya. Jadi Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja peserta didik. Tolong Bahari isi ya, isi ini LKPD-nya. Ini juga sangat Pak butuhkan dalam keseriusannya Bahari menjawab ya. Pak tahu bagaimana Bahari nanti menjawabnya ya. Ini pulpennya udah dibawa ya, sudah ya, atau ini aja pakai ya, pulpennya Bapak pakai. Nah silahkan isi ini namanya ya, namanya di sini dan isi ini ya, seperti itu ya. Silahkan di sini saja tulis namanya ini ya. Ya, sudah. Namanya ditulis. Dan isi dulu itu. Ya, itu ada beberapa pertanyaan. Coba Anda jelaskan tentang gambar di samping sesuai dengan pemikiranmu. Nah, ini dijelaskan, Bang. Yang dituliskan silakan. Yang kedua itu kan ada, coba Anda jelaskan tentang gambar di samping sesuai dengan pemikiranmu. Ya, apa itu gambarnya, bagaimana? Bisa dijelaskan itu, Mang ya. Yang ketiga itu, apa yang akan Anda lakukan untuk mengubah tingkah laku atau kebiasaan tersebut, seperti itu ya. Silakan diisi dulu. Sudah ya. Ya, silakan isi dulu.
Sudah ya, Mang ya? Sudah. Oke, ya Pak, tarik dulu ya. Pak ambil lagi KPD yang sudah diisi sama Komang. Ya. Terima kasih ya, Mang ya. Jadi Komang sudah mengisi LKPD-nya itu. Dapatkah Komang menceritakan ataupun menyampaikan hal apa yang sudah Komang peroleh dari hasil konseling individu ini? Bisa diceritakan? Silakan. Pak beri kesempatan ya, Mang ya. Silakan ceritakan dulu, Mang. Saya akan mengubah lebih dari yang baik. Sesuai dengan yang Komang sampaikan barusan itu, bahwasannya akan menjadi lebih baik lagi ya, seperti itu. Jadi harapan Bapak seperti yang Komang sampaikan juga, Komang juga harus berbenah diri ya, dari yang dulunya mengalami kecanduan, sekarang lambat laun Komang harus kurangi dan bahkan hilangkan ya. Siap ya Komang ya? Siap. Oke. Membuat sebuah perjanjian ataupun kontrak perilaku ya, lembar kontrak perilaku yang mana ini ada nama Bahari yang Bahari tuliskan, dan tanggal, ada juga persetujuan akan melakukan hal-hal yang positif dan usaha yang akan dilakukan yang dikatakan berhasil. Dan juga nanti di ini Bapak juga akan menuliskan tanggal berakhirnya kontrak yang ditandatangani oleh konseli, yaitu Bahari dan konselor. Silakan diisi dulu. Ya, dari saya, namanya Bahari. Sekarang tanggal berapa ya? 30 ya. 30 Agustus, silahkan dituliskan juga. Persetujuannya itu melakukan hal-hal apa saja, hal-hal positif apa saja yang sudah kita sepakati bersama, dituliskan dan ditandatangani di bawahnya ya. Seperti itu. Ya. Ditandatangani. Ya, sudah. Ya, Bapak ambil ya. Ini sebagai bahan perjanjian ya, ataupun kontrak perilaku ya, bahwa Bahari mengiyakan akan tidak mengulangi hal-hal yang negatif dan mengubah perilaku itu ya menjadi hal-hal yang positif ya. Nanti di tanggal berakhirnya kontrak kita sepakati bahwasanya Bahari akan mendapatkan raport dan baju yang Pak berikan ya, seperti itu ya, Mang ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, apabila Bapak temukan lagi kendala-kendala ataupun masukan dari guru kelas ataupun guru mata pelajaran, Komang masih mengalami hal yang sama ataupun dari hasil konseling individu ini Komang belum ada perubahan, jadi Bapak nanti akan melakukan tindak lanjut lagi. Ya, Komang bersedia nggak? Ya. Pak panggil. Bersedia ya, datang ke ruang konseling ya. Seperti itu ya, Mang ya. Siap ya. Ya, terima kasih Komang. Dari awal sampai saat ini kita sudah membahas banyak hal, dari kecanduan game online sampai Bahari sudah melakukan perjanjian ataupun kontrak perilaku bersama Bapak.
dan Mbak Hari juga menjanjikan bahwa akan merubah diri seperti itu ya, ke arah yang lebih baik. Jadi kegiatan ini mungkin sudah bisa dikatakan berakhir. Jadi untuk selanjutnya Bapak akan persilahkan Mbak Hari kembali ke ruang kelas ataupun beristirahat dulu. Ya, jadi karena kegiatan kali ini sudah selesai, maka karena sudah di awal kita melakukan doa, maka kita tutup juga dengan doa ya. Pak Pimpin ya, kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Jadi Komang Bapak rasa sudah cukup ya. Nanti kalau ada kendala selanjutnya seperti apa lagi, misalkan hal ini muncul lagi atau perilaku negatifnya muncul lagi, Pak akan panggil Komang. Siap ya? Siap ya. Pak, persilakan Komang untuk ini keluar dan ya kita sepakat bahwa ini adalah konseling individu dan kita jaga kerahasiaannya bersama. Oke? Oke ya. Terima kasih ya Bang ya. Seperti itu.